Sudah, maka yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita install PyQt dulu. pip3 install PyQt 6. Oke, proses download, kemudian instalasi. Sekali lagi, proses instalasi PyQt 6 perlu dilakukan tiap kali kita membuat project baru. Oke, sudah. Terus saya berpindah ke materi. Pemrograman desktop pertemuan ketiga. Tentang widget. Widget itu adalah komponen-komponen yang umum dijumpai di pemrograman desktop. Komponen-komponen ini berfungsi untuk menampilkan informasi ataupun memberikan sebagai tempat input informasi dari si user. Yang pertama adalah QLabel. Nih tulisan di sini, hello di sini. QLabel itu adalah one line piece of text to show information. Jadi teks, penggalian teks biasanya satu line panjangnya untuk menampilkan informasi. Ini contoh programnya di sini, saya copy. Kemudian yang di project baru di PyCharm saya hapus, saya paste di sini. Terus yang berikutnya perlu diatur tabulasinya supaya sesuai dengan yang di tampilan di materi di PDF materi. Gini, saya run, ya akan muncul jendela dengan tulisan hello. Dicoba dulu di tempatnya masing-masing, saya tunggu kalau ada pertanyaan. Silakan dicoba dulu, saya tunggu kalau ada pertanyaan. Sambil nunggu saya jelaskan programnya. Ini program di sini dia menginstansiasi kelas Q application ke dalam variabel app. Q application dari mana? Dari sini. Dari hasil importnya. Terus setelah itu kelas main window di sini diinstansiasi ke variabel window. Windownya setelah itu di show. Setelah itu app-nya di-execute. Jadi ini looping utamanya di-execute. Jadi kalau ada inputan dari user bisa diproses di sini. Di dalam kelas main window yang kita aktifasi adalah method initialize. Di dalamnya dia memanggil super kelasnya, kalau ada di initialize juga. Setelah itu self set window title-nya dikasih nama my app. Nih muncul di sini my app. Nih kalau saya perbesar, nih my app di sini. Setelah itu bikin QLabel, instansiasi QLabel dengan tulisan hello, diterima di variabel widget misalnya hello. Ini kalau saya tutup, saya ganti tulisannya. Misalkan tulisannya ganti tulisan test. Saya run lagi, maka tulisannya akan ganti jadi test, tidak lagi hello. Sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Kemudian fontnya diambil masuk ke variabel font. Setelah itu fontnya di set, point size-nya ukurannya 30. Ini size font, size teksnya 30. Terus dikembalikan lagi widget set font. Ini bisa diubah-ubah. Kalau mau lebih besar atau lebih kecil tinggal diubah. Misalkan saya ganti jadi 50 misalkan. Saya run nih 50 segini 50. Terus kemudian di set alignmentnya dia modelnya begini, qt.alignmentFlag.align edge center. Edge di sini horizontal. Jadi secara horizontal dia disenterkan. Setelah itu digabung dengan operator OR, qt.alignmentFlag.align v center, v vertikal. Jadi secara horizontal dan secara vertikal
dia akan ada di tengah. Nih. Kalau saya perbesar, dia akan tetap ada di tengah. Kemudian self dipanggil set central widget, widgetnya tadi si QLabel, supaya diletakkan di tengah. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Bisa ngikuti, bisa di-run? Mohon izin bertanya, Bapak. Yes, ya. Nah, untuk baris yang ke-7 itu yang super init itu buat apa, Pak? Kalau boleh tahu. Ini adalah baris perintah untuk memanggil superkelasnya dia, terus si superkelasnya itu diminta menginisialisasi dirinya sendiri. Sudah mengambil pemrograman berorientasi objek? Mungkin beberapa teman sudah ada yang ngambil gitu, Pak. Cuma saya belum ngambil karena kelasnya udah full gitu. Oh, kelasnya sudah full. Oke. Iya. Nah, lebih jelasnya harusnya akan dijelaskan di sana di pemrograman berorientasi objek. Jadi satu kelas itu bisa punya child class. Ada child, nanti kalau dia child dari kelas yang lain, kelas yang lainnya itu namanya adalah parent. Parent class, parent itu orang tua, child itu anak bahasa Indonesianya. Nah, kalau si kelas child itu diinstansiasi, maka harusnya yang kelas parent itu perlu diinstansiasi juga. Secara eksplisit menginstansiasinya, dia memanggil konstruktornya itu dengan cara begini di Python. Nanti di Java mirip, tidak persis, tapi mirip mekanismenya. Dia manggil super terus disuruh instansiasi. Intinya instansiasi itu memanggil konstruktor, metode konstruktor. Metode konstruktor adalah metode yang pertama kali dipanggil sebuah kelas diinstansiasi. Biasanya di dalam metode konstruktor itu isinya adalah perintah-perintah untuk menginisialisasi variabel, untuk membuat variabel baru. Intinya menyiapkan supaya suatu kelas itu siap. Nah, kalau dia child diinstansiasi, maka parentnya harus diinstansiasi dulu supaya parentnya siap. Setelah parentnya siap, baru childnya disiapkan. Itu artinya yang baris ke-7 ini. Ada pertanyaan? Ya, cukup menjawab atau masih mau lebih lanjut bertanya? Mau lebih lanjut bertanya, Pak. Oke. Misalnya kita tidak perlu, maksudnya gini. Misalnya kita tidak harus menggunakan tidak harus menginstansiasi superkelasnya itu, apakah bisa, Pak? Kalau di Java bisa. Kalau di Java, jadi memanggil metode konstruktor metode punyanya si parent class itu bisa dilakukan secara implisit istilahnya. Nah, kalau di Python ini saya kurang tahu. Saya harus coba dulu. Saya lebih menguasai Java. Cuman karena di contoh program yang diberikan ada ini, ya saya ikuti saja ini. Bisa dicoba sendiri, dihapus, setelah itu di-run, bisa jalan atau tidak. Jadi ini saya kasih begini ini karena contoh program yang ada begitu ya saya ambil. Cukup menjawab? Ada pertanyaan atau mau bertanya lebih lanjut? Oke, sudah cukup, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Di situ kan tadi Bapak jelaskan super ini tuh untuk memanggil induknya sendiri gitu ya, Pak, atau child dari kelas itu sendiri. Ya. Kan saya ambil contoh dari JavaScript, itu kan sama aja kayak kelas, di dalamnya function-function yang banyak gitu ya, Pak. Ya, betul. Jika memakai super kan itu hanya bisa memanggil dirinya sendiri itu satu. Bagaimana dengan function-function yang lain gitu? Yang didahulukan nantinya yang mana gitu. Begini. Bisa di-mute dulu karena ada suara di background. Oke, saya jelaskan dulu. Pertama, dalam satu kelas itu ada beberapa metode. Nah, salah satu metode itu ada satu metode khusus yang namanya metode konstruktor. Metode konstruktor itu spesial karena dia selalu dipanggil ketika sebuah kelas diinstansiasi. Tidak dipanggil di lain tempat.
tidak juga dipanggil secara eksplisit oleh kelas yang lain, objek yang lain itu tidak bisa. Dia hanya dipanggil sekali ketika sebuah kelas diinstansiasi. Nah, jadi kalau pertanyaannya yang dipanggil yang mana Pak? Pasti yang konstruktor. Konstruktor itu formatnya agak berbeda antara satu bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman yang lain. Sebentar. Ini Oke, tidak ada masalah. Oke. Setiap bahasa pemrograman akan punya mekanismenya sendiri-sendiri. Nah, kalau yang di Java cukup dipanggil super kurung buka kurung tutup titik koma cukup. Kalau yang di Python di sini agak beda, super titik underscore init. Ini konstruktornya dia. Di Python modelnya init itu. Tapi kalau di Java nama metode konstruktor itu persis sama dengan nama kelasnya. Kalau di JavaScript itu beda lagi. Saya sudah cukup lama tidak megang JavaScript, jadi saya tidak tahu perkembangannya dan sudah cukup lupa. Cuman JavaScript itu juga punya mekanisme sendiri untuk mendeklarasikan konstruktor. Nah, kalau pertanyaannya manggilnya gimana? Maka manggilnya pasti ketika diinstansiasi saja, tidak bisa dipanggil secara metode dengan seperti metode lain itu tidak bisa. Demikian juga di JavaScript harusnya demikian. Oke, apakah cukup menjawab atau mau bertanya lebih lanjut? Izin bertanya selanjut Pak. Oke. Itu kan di dalam kelas dev init itu kan Pak, fungsi init itu ada di dalam kelas. Ya. Nah, di programan desktop ini jika menggunakan PyQt ya Pak. Ya, PyQt. Itu kan di dalam kelas itu pasti lebih dari satu fungsi ya Pak? Tidak harus. Di dalam satu kelas. Tidak harus. Contohnya yang program yang sekarang ini cuma ada satu metode saja. Metode inisialisasi saja contohnya yang program yang sekarang ini. Berarti bisa lebih dari satu kelas gitu ya Pak? Bisa. Lebih dari satu kelas bisa. Lebih dari satu metode juga bisa, tapi contoh yang kali ini kelasnya cuma satu dan metodenya cuma satu. Oh iya Pak, soalnya saya ambil contoh dari JavaScript, kalau lebih tepatnya di React Pak. Itu kan di dalam satu file itu hanya bisa bikin satu kelas atau satu function yang harus diekspor dengan isinya yang banyak, konstruktornya yang banyak gitu Pak. Itu seperti itu. Kalau yang konstruktornya banyak itu berarti konstruktornya mengalami overloading. Itu sebenarnya ini ngobrol tentang konsep PBO sebenarnya ini materinya harusnya di cover oleh PBO. Jadi kalau sebuah bahasa pemrograman itu mengadopsi konsep overloading, maka satu metode itu bisa punya banyak signature. Signature itu apa? Signature itu adalah jumlah argumen, tipe argumen, juga tipe kembalian return dari sebuah metode tersebut. Itu signature dari sebuah metode. Nah, meskipun nama metodenya sama, tapi kalau signature-nya berbeda itu boleh. Jadi maka nanti akan dibuatkan konstruktor, tapi ada beberapa varian, ada beberapa jenis itu bisa. Karena bahasa pemrograman tersebut mendukung adanya metode overloading. Nah, kalau yang dicontohkan tadi konstruktornya ada beberapa, ada banyak, itu berarti di JavaScript React tadi dia melakukan proses overloading terhadap konstruktor, terhadap satu metode yaitu metodenya metode konstruktor tadi. Harusnya ini penjelasannya dilakukan di PBO, harusnya. Nah, di kasus ini dia cuma satu konstruktornya yaitu init, dan dia pun tidak menggunakan argumen kecuali argumen self dia sendiri. Di sini kalau self itu tidak harus diisi. Contohnya di sini ketika di init dipanggil, maka dia tidak perlu ditambahkan apa-apa, cukup kosongan begini bisa. Ini specific case, kasus khusus terkait bahasa pemrograman Python. Nanti di bahasa pemrograman Java beda kasus. Modelnya konstruktor, apakah argumennya harus seperti apa, itu berbeda. Di JavaScript setahu saya juga berbeda. Konstruktornya formatnya gimana, kemudian format argumennya seperti apa, itu rasanya akan punya aturan tersendiri.
Oke, ada pertanyaan atau mau bertanya lebih lanjut? Cukup menjelaskan? Cukup menjelaskan. Oke, Terima kasih. sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, saya lanjutkan. Ini sudah ya, sudah di-run. Tidak ada masalah. Kalau ada masalah nanti bertanya. Sekarang bertanya maksudnya. Nah, saya lanjutkan dulu di sini materinya. Jadi alignment di sini itu dia punya beberapa konstanta. Ada dibagi menjadi horizontal sama vertikal. Kalau yang ini ini yang horizontal, ini untuk left, jadi rata kiri, rata kanan, sama center. Makanya di sini ditulisnya QT alignment flag, alignment left, alignment right, alignment edge, center edge itu H. Terus bisa juga justify kalau tulisannya panjang dan beberapa baris, justify. Sedangkan untuk vertikal ada align top, align bottom, sama align V center, vertical center. Kalau mau center langsung cukup satu ada gabungannya, langsung cukup satu baris ini aja, qt.alignmentFlag.align center. Maka dia akan di center secara horizontal dan secara vertikal langsung. Ini pilihan-pilihan yang bisa kita masukkan di bagian metode ini, set alignment di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak lanjut widget kedua. Widget kedua adalah Q checkbox. Q checkbox tampilannya seperti ini. Dia menampilkan checkable box yang bisa dicek sama di uncheck to user. Ini saya copy, saya tunjukkan. Ini saya copy data kode programnya. Yang lama saya hapus saja, saya del, kemudian saya paste di sini yang baru. Saya sesuaikan tabulasi sama barisnya. Ya. Sebelum saya terangkan ke sini, saya running dulu. Saya tutup dulu di sini, terus saya run. Nih checkboxnya di sini. This is checkbox. Ini bisa saya unklik, muncul tulisan di bawahnya. Bisa saya klik lagi, muncul tulisan di bawahnya. Demikian seterusnya. Kalau dia lagi uncheck, maka dia tulisannya false 0. Kalau lagi tercek, dia tulisannya true dan angkanya 2. Kenapa kok begitu? Sebentar lagi saya terangkan. Dicoba dulu di tempatnya masing-masing. Kalau ada pertanyaan, bertanya sebelum saya jelaskan lebih lanjut yang di sininya, yang di codingnya di sini. Dicoba dulu, di copy paste dari materinya, dari PDF-nya, setelah itu di run. Kalau ada yang tidak jalan, bertanyalah. Kalau di running tidak bisa, bertanyalah. Oke, tidak ada pertanyaan, saya terangkan sekarang. Nah, di sini sama di konstruktornya. Terus saya tidak menerangkan yang di bawah ya. Yang di bawah sama persis dengan yang sebelumnya. Sama di sini memanggil konstruktor dari superclassnya, kemudian self set window title sama sebelumnya, yaitu title windownya set app nih. my app di sini. Terus setelah itu dia menginstansiasi Q checkbox dari sini. Diimport dari Qt6 PyQt6 widgets. Terus dikasih tulisan this is a checkbox. Maka dia akan muncul tulisan di sini. This is a checkbox. Kalau di sini tulisannya diganti, misalkan hello world, maka di sini nanti akan muncul hello world. Terus set check state di awal ketika dijalankan, kondisi terceknya di set dengan kondisi check. Jadi ketika tadi pertama kali di running, nih saya ulang ya. Ketika pertama kali di running, maka kondisi pertama dia sudah tercek, ada centangnya. Itu karena dari perintah ini, set check state sama dengan check. Nah, ini saya lompati dulu, dua baris ini saya lompati dulu. Lanjut ke sini, widget state
change connect ini yang saya terangkan di minggu kemarin tentang signal dan slot. Jadi sebuah widget itu bisa mengemit, mentransmit signal, kemudian bisa dikonekkan dengan slot. Slotnya ini apa? Show state. Show state itu sebuah metode baru di bawahnya, metode kedua show state, yang dia dipanggil kalau terjadi signal state change pada checkbox. Dia di show state di sini dia nerima S-nya itu adalah tulisannya tadi, angkanya 0 atau 2 tadi. Terus di dalamnya metode show state, print yang pertama dia akan mengcompare Qt check state S itu apakah sama dengan Q check state check. Kalau sama dalam kondisinya berarti tercek, maka dia akan ngomong true. Kalau tidak sama, tidak tercek, uncheck, maka dia akan ngomong false. Satu di print S. S-nya ini angkanya dia. Kalau tidak 0, 2. Kalau 0 ini uncheck, kalau 2 ini check. Sebelum saya ke sini, ada pertanyaan dulu. Sebelum saya ke yang ada tanda komentarnya itu, ada pertanyaan dulu. Izin bertanya Pak. Ya. Itu untuk nilai true sama false-nya kan, kalau false itu 0, kalau true itu 2. Itu logiknya di mana ya Pak? Itu kan sebuah parameter soalnya Pak. Ya. Parameter ngasal gitu Pak. Oh, enggak ngasal. Ini ada, sebentar lagi penjelasannya. Iya maksud. Oh, ada penjelasannya Pak. Ya, penjelasannya sebentar lagi. Berarti nggak bisa diubah gitu. Ya, penjelasannya di Bisa sini. Sebentar lagi. Pak. Yang masalah angka 2, angka 0 ini sebentar lagi di sini. Selain ini dulu, pertanyaan yang lain selain itu. Adakah pertanyaan yang lain selain itu? Angka 0 dan selain angka 0, angka 2. Sebentar lagi itu penjelasannya akan saya sampaikan. Tapi selain itu ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Jadi ceritanya si checkbox di Qt di sini itu sebenarnya dia tidak hanya 2 state, tidak hanya 2 kondisi, check sama uncheck. Dia sebenarnya ada 3 kondisi atau disebut 3 state. Ini di sini. For 3 state. 3 itu 3, state itu kondisi, 3 kondisi. Itu bisa diaktifasi 3 state ini dengan cara widget check state Qt partially check, atau sama juga ini widget dot set 3 state true. Saya pakai aja yang ini. Saya pakai aja yang bawah. Saya enter, saya kasih di sini. Sorry, ini B-nya belum tidak ikut di copy tadi. Ini widget set 3 state true. Nah, ini bedanya apa? Saya tutup dulu, saya running, nanti saya jelaskan. Tutup, saya run. Nih, tampilan awalnya sama. Tapi kalau saya klik di sini 0, saya klik di sini, dia minus. Berarti kan tidak centang, tidak kosong, tapi dia minus. Berarti kan di bawah sini, dia angkanya sekarang muncul angka 1. Bukan angka 0 dan angka 2, tapi angka 1. Ini kalau saya klik lagi, ini jadinya centang. Sekarang angkanya 2. Kalau saya klik lagi, balik ke 0. Demikian seterusnya, 0, 1, 2. Sorry, tidak kelihatan. Saya tarik ke atas. Nih. Ini kan 2, balik ke 0, 1, 2. 0, 1, 2. Karena sekarang, kenapa kok bisa 0, 1, 2? Karena sekarang kita mengaktifasi 3 state, 3 kondisi. Normalnya, umumnya checkbox itu cuma 2 kondisi. Kondisi lagi tercentang sama kondisi tidak lagi tercentang. Tapi bisa kita mengaktifasi jadi 3. Nah, tadi pertanyaan tadi, Pak, angka 0, angka 2 itu apa toh Pak sebenarnya? Ini sebenarnya adalah angka kondisinya dia. Kalau angka 0 itu berarti dia sedang lagi tidak tercentang. Angka 1 itu adalah dia kondisi partially check.
partially check itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah tercentang sebagian. Terus yang angka 2 itu artinya adalah dia kondisinya lagi tercentang. Itu artinya dari tri-state sekaligus juga angka-angka di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yes, silakan bertanya. Mohon izin bertanya Pak. Ya. Untuk partially state itu umumnya digunakan untuk apa Pak? Soalnya baru denger juga gitu. Memang umumnya memang cuma ada 2 kondisi, check sama uncheck. Partially check itu apa ya? Sebentar, saya coba mengingat yang saya pernah ketemu partially check itu di alam nyata itu apa ya? Saya tidak ingat contoh yang jelas ya. Tapi biasanya kadang contoh yang lain itu adalah kalau kita yakin satu kondisi itu ya tidak, tapi ada kondisi yang kita tidak yakin ini apa ya atau tidak ya. Tapi kita harus memberikan jawaban dulu untuk saat itu, untuk temporary harus kita kasih jawaban. Maka kita bisa set yang tadi, yang partially check itu tadi. Jadi intinya dia tidak ya, dia tidak. Tapi kita sudah pernah ke titik itu, kita sudah pernah membaca titik itu, kita sudah memberikan respon di titik itu. Itu yang apa ya? Yang saya bisa jawab untuk saat ini. Tapi contoh kasus realnya saya tidak bisa mengingat saat ini. Oke, semoga bisa menjawab. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup Pak. Oke, lanjut berikutnya. Nah, di sini set check state-nya di awal itu bisa dikasih konstanta qt.checkState check, itu berarti dia tadi yang angkanya 2 tadi yang ada tanda centangnya, atau dikasih qt set check state uncheck. Ini yang mana Pak? Ini loh Pak. Ini yang saya maksudnya di sini. Jadi karena dia dikasih ini set check state check, maka ketika di run pertama kali dia kondisinya tercentang. Kalau mau tidak tercentang dikasih ini set check state uncheck, atau kalau mau yang partially tadi konstantanya ini qt.checkState.partially check. Oke, lanjut. Widget berikutnya Q combo box. Ini adalah sebuah drop down list, modelnya kayak begini, ada tanda panahnya di sini. Ini secara default close. Ada tanda panahnya ini, kalau kita klik dia akan baru muncul di bawahnya. Oke, saya copy programnya yang di sini, saya hapus. Bentar, ini saya tutup dulu. Saya paste program yang baru, saya sesuaikan tabulasinya. Oke, saya run. Tampilannya seperti ini, ada tanda panah. Kalau saya klik, ada pilihannya muncul 1, 2 atau 3. Kalau saya klik 2, dia akan muncul di sini angka 1 sama tulisan 2. Kalau saya klik yang ketiga 3, muncul angka 2 tulisan 3. Saya klik yang pertama 1, dia akan muncul angka 0 tulisan 1. Coba dijalankan dulu, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Silahkan di running dulu di tempatnya masing-masing. Kalau tidak bisa running, bertanyalah. Oke, saya tunggu dulu sebentar supaya ada kesempatan untuk running di tempatnya masing-masing. Oke, saya jelaskan. Yang bagian bawah saya lompati ya, karena sama persis dengan sebelum-sebelumnya. Terus yang sampai dengan init di sini saya lompati, set window juga saya lompati. Terus bedanya sekarang di sini. Widgetnya di sini dia menginstansiasi dari Q combo box. Bukan lagi yang sebelumnya. Checkbox line tadi bukan. Ini sekarang pakai Q combo box di dalam variabel widget.
Kemudian caranya menambah item itu caranya di sini, widget.add items. Terus di dalamnya dikasih list, Python list yang isinya string. Nih, string 1, string 2, string 3. Kalau mau ditambah bisa, nanti silakan ditambah sendiri, coba sendiri 4, 5 dan seterusnya bisa. Kemudian dua perintah berikutnya ini terkait dengan interaktivitas, yaitu signal dan slot. Ketika si combo box-nya ini current index-nya change, terjadi perubahan pada current index-nya, maka dia akan melakukan koneksi dengan slot yang namanya index change ini. Ini metode yang namanya index change. Di dalamnya dia ngeprint i-nya integer. Kemudian si combo box ini juga punya metode yang namanya current text change. Dia koneksikan dengan slot metode yang namanya text change di sini. Dia nerima s ini string, di dalamnya cuma sederhana, cuma ngeprint s-nya. Setelah itu central widgetnya diset ke widget. Ini gunanya dari dua signal dan slot di sini, ya ini menampilkan sesuai dengan apa yang kita klik, maka dia akan ngeprint di terminal indeksnya sama tulisannya yang tertampil di sini, tulisan yang ada dalam list di sini. Itu gunanya. Jadi yang perlu diingat adalah bahwa combo box ini punya dua signal yang umum digunakan, yaitu current index change sama current text change. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, izin bertanya, memastikan aja Pak, bukan bertanya. Oke, silakan. Berarti untuk setiap ada function yang mau dipanggil itu wajib untuk menggunakan connect self gitu ya Pak? Yes, ya itu mekanisme interaktivitas dengan si PyQt memang demikian. Itu di pelajaran di minggu lalu. Ada pertanyaan? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, sudah saya lanjutkan. Ini saya tutup dulu programnya. Terus berikutnya QList widget. Mirip dengan Q combo box, bedanya pilihan-pilihan item-itemnya itu langsung ditempelkan di depan. Kalau pilihan-pilihannya ini lebih panjang daripada area yang tersedia, maka dia akan menampilkan scroll di sebelah kanan. Maaf, akan menampilkan scroll. Nah, ini saya copy programnya. Yang lama saya del, saya paste programnya, kemudian saya sesuaikan tabulasi dan space-nya. Oke, terus saya run di sini. Ini berupa list langsung kelihatan semua. Tidak perlu ngeklik apa-apa untuk lihat isinya. Ini pertama dia langsung menampilkan 1-1. Itu akibat dari signal item change sama text change-nya di sini. Ini saya klik 1-1, saya pindah, saya klik di 2, maka muncul 2. Saya klik di yang item yang ketiga 3. Jadi tergantung mana yang saya klik, maka dia akan ngeprint ini. Kalau ada perubahan, kalau saya klik di tempat yang sama, dia ada perubahan. Baru kalau ada yang berubah, yang aktif berubah, lah baru dia akan nampilkan tulisan. Itu karena dia mengkoneksikan antara signal current item change dan current text change. Yang satu dikoneksikan dengan index change di sini, yang satunya dikoneksikan dengan metode text change di sini. Nah, i di sini indeksnya di sini itu sebenarnya bukan indeks. Key itu adalah QList item. Makanya dia ngeprintnya isinya tidak langsung print i, itu tidak, tapi print i dot text-nya. Jadi dia diambil list itemnya apa, terus teksnya dari objek tersebut apa, itu yang di print.
Kalau kita mau melakukan yang lebih singkat, cukup ngambil pakai text change, current text change. S di sini langsung di print sama hasilnya nanti. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Ada pertanyaan kah sampai di sini? Oke, lanjut. Berikutnya Q-line edit. Ini biasanya untuk inputan kita ngetikkan tulisan nama, tulisan alamat, tulisan nomor telepon. Nomor telepon kadang berbeda, tapi umumnya kita memberikan inputan pada form, pada tampilan desktop itu menggunakan ini line edit. Single line input text editing box. Jadi box tempat mengedit teks yang umumnya satu single line, satu baris saja. Ini saya copy, berarti kan ini programnya panjang, jadi dia dua slide, makanya ngopinya harus 2 kali. Ini saya copy, yang ini saya paste, terus saya ambil copy dari halaman yang kedua, terus saya sesuaikan tabulasinya. Ini saya turunkan. Tabulasinya saya turunkan, saya sesuaikan tabulasinya. Oke, terus saya run. Akan muncul seperti ini. Ini tulisan awalnya di belakang muncul tulisan enter your text, tapi tidak bisa kita pilih. Ini tulisan biasa. Kalau saya klik satu tombol di keyboard saya, gini ya, tulisan yang di belakang itu hilang, munculnya tulisan A. Terus ada tulisan text edited A, text change A. Dirun dulu. Saya tunggu. Kalau ada yang tidak bisa ngeran, saya bertanyalah. Ini setelah itu akan saya jelaskan. Ini agak panjang soalnya. Programnya memang agak panjang. Di sini dia punya 4 slot, 4 signal yang digunakan dengan 4 slot yang berbeda. Jadi saya tunggu dulu. Di-run dulu silahkan. Di-run dulu, di copy, paste, sesuaikan tabulasi. Saya tunggu dulu. Kalau ada yang tidak bisa ngeran, bertanyalah. Karena memang ini beda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya maksimum cuma 2 metode, 2 slot. Ini ada 4 slot. Oke, ya. Ada pertanyaan, saya jelaskan ya. Ini yang ini normal sama seperti sebelumnya, sama. Saya lompati di sini sampai dengan init, saya lompati. Set window title sama. Terus yang berikutnya di sini. Di sini yang dia instansiasi adalah Q-line edit, diterima di variabel widget. Kemudian di set maksimum length 10. Ini apa Pak maksudnya? Artinya kita hanya bisa memasukkan 10 buah karakter saja. Nih contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini saya klik tombol yang lain, dia tidak mau. Karena sudah maksimumnya hanya di set di sini 10 buah karakter. Jadi intinya bisa di set. Inputan dari si user itu mau berapa karakter bisa di set dengan metode ini, set maximum length. Kalau mau lebih besar ya tinggal ditambahkan ini angkanya. Lanjut, widget set placeholder text. Ini kalau dia kondisinya yang kosong tadi muncul tulisan enter your text, itu ini caranya di sini. Jadi di belakangnya muncul tulisan. Tapi kalau sudah kita klik satu tombol, satu letter, satu karakter muncul di sana, maka tulisan ini akan hilang. Terus
Kalau mau set read only, hanya mau bisa dibaca, ini perintahnya widget.set read only true. Di sini tidak, di sini dikasih tanda komentar karena memang kita mau mengedit, mau menunjukkan proses editing. Tapi bisa supaya line edit di sini tidak bisa diubah, itu dengan cara ini. Lanjut tentang signal dan slotnya. Ada beberapa signal yang umum digunakan untuk line edit. Yang pertama return press. Return press itu kalau ditekan tombol enter. Ini saya tekan tombol enter ya, maka muncul tulisan boom. Return press, text change, boom. Karena dia mengeksekusi ini metode return press. Return press, set text, boom. Terus kalau terjadi selection change, maka dia akan connect dengan selection change ini. Selection change dia akan ngeprint selection change. Central widget selected text. Jadi misalkan kalau saya klik ini di windownya dia untuk meresize, saya klik, saya resize. Oh, kok tidak pengaruh? Sebentar. Oke, saya klik tempat yang lain. Dia akan muncul selection change karena dia mengeksekusi di sini. Lanjut, text change. Jadi kalau setiap kali ada perubahan teks, maka dia akan mengeksekusi text change. Teksnya apa? S. Ini akan mirip dengan text edited. Jadi sama kalau teksnya berubah atau teksnya diedit. Dia akan menampilkan nih text edited J, text change J. Ini kurang lebih sama. Jadi boleh menggunakan salah satu, edit atau teksnya berubah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Cukup mengerti, Pak. Oke, lanjut. Itu tadi line edit. Berikutnya spin box. Spin box itu adalah a small numerical input box with arrows to increase and decrease value. Jadi ini gunanya untuk input numerik angka, tapi disediakan tanda panah atas sama panah bawah untuk mengubah-ubah angka tersebut. Ini saya copy, ini juga dua halaman, jadi ngopinya agak panjang, perlu berhati-hati. Saya balik ke sini, saya hapus, saya paste, saya copy juga dari halaman yang kedua. Saya paste, saya sesuaikan tabulasinya. Oke, terus saya run. Modelnya begini. Ada inputan, ada teksnya di sini, kemudian ada tanda panah atas, panah bawah. Kalau saya klik tanda panah atas, dia berubah. Angkanya 3. Saya klik tanda panah atas lagi, dia tetap sama. Saya klik tanda panah bawah, dia jadi 0. Nih, muncul 0 di sini. Panah lagi minus 3. Panah lagi, panah bawah lagi minus 6. Panah bawah lagi minus 9. Kenapa Pak loncatnya kok 33? Nanti ada penjelasannya di sini. Panah bawah lagi minus 10. Panah bawah lagi berapa kali pun tidak berubah, minus 10. Kenapa Pak kok begitu? Ada penjelasannya nanti. Saya panah atas lagi minus 7. Nambah 3. Panah atas lagi minus 4, nambah 3. Panah atas lagi minus 1, nambah 3. Panah atas lagi 2. Panah atas lagi tetap 3. Setelah itu dia berhenti di 3. Coba tiran dulu, nanti saya jelaskan satu persatu programnya. Ada pertanyaan? Ada yang tidak bisa ngeran? Saya tunggu. Bertanyalah kalau tidak bisa menjalankan program ini.
Oke, saya jelaskan sekarang maksudnya dari program ini. Yang bawah ini saya lompati, yang atas sampai dengan set window title ini saya lompati. Di sini dia menginstansiasi kelas Q Spinbox masuk ke dalam program widget. Ini berikutnya, nanti dulu. Kemudian kita bisa ngeset minimumnya. Tadi kenapa kok minimum cuman minus 10? Ya karena kita set minimumnya di sini minus 10. Maksimumnya kita set di sini 3. Itu kenapa dia 3 terus tidak bisa lebih dari 3. Kita bisa ubah di sini maksimumnya berapa, minimumnya berapa sesuai dengan keinginan kita. Tapi ini contohnya saja begini. Atau dua hal ini bisa kita lakukan dalam satu perintah yang sama, yaitu dengan widget.setRange. Argumen yang pertama adalah yang minimum, argumen kedua adalah yang maksimum. Setelah itu kita bisa memberikan prefix. Prefix itu awalan. Di sini dikasih tanda dolar, maka di depannya angka ini ada dolarnya. Terus di belakangnya dikasih tanda C, maka di belakangnya ada C di sini. Ini bisa kita ubah-ubah. Contoh. Saya ganti minimumnya adalah 0, maksimumnya katakanlah 30. Kemudian depannya prefixnya RP, belakangnya 00 minus. Saya run. Tampilannya begini. Saya klik, naiknya 33 masihan. Tapi sekarang maksimumnya 30. Saya turunkan. Sekarang minimumnya 0 karena sesuai dengan apa yang saya ubah di sini. Ada pertanyaan? Lanjut. Berikutnya set single step. Set single step itu setiap kali kita ngeklik tanda panah ini dia lompatnya berapa, perubahannya berapa banyak. Karena di sini 3, ya dia lompatnya 33. Kalau ini saya klik, kita bisa ubah ya dengan menggunakan tanda panah di keyboard. Nah, hasilnya juga sama. Tanda panah di keyboard saya tidak ngeklik ini ya. Ini saya ubah-ubah dengan menggunakan saya ngeklik tanda panah atas dan panah bawah di keyboard saya. Ini perubahannya juga demikian. Tapi kalau kita mau ketik sendiri ya bisa-bisa aja. Mau ketik ini 5, 15, ini bisa-bisa aja juga. 23 bisa-bisa saja. Kalau lebih dari itunya, lebih dari satuannya 40 dia enggak mau. Karena sekali lagi dia ada set minimum dan ada set maksimum. Terus berikutnya di sini dia punya dua signal, yaitu value change. Nih value-nya di print sama text change. Text change dia connect-nya dengan value change string. Nah, ini di sini bedanya. Kalau value change itu value-nya, kalau teks itu keseluruhan teksnya. Saya coba ya. Di sini saya kasih tanda komentar. Terus ininya saya ganti 1. Saya run. Nih, text change, maka dia keseluruhan teksnya. Dia akan mengambil prefix dan sufiksnya juga akan ditampilkan. Kalau yang value change hanya angkanya ini saja yang ditampilkan. Tapi kalau teks keseluruhannya yang ditampilkan. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Saya Bapak. Bisa agar jumlah maksimum yang kita inputkan itu nggak ada batasan, itu bagaimana Bapak? Tapi masih ada minimumnya Bapak. Apa bisa ada minimumnya? Sebentar. Itu harusnya di Python itu ada
angka integer maksimum, maksimum value. Sys, import sys, jadi bisa begini. Set maksimum bisa kita coba sys max int. Saya tutup, terus saya run. Oh, tidak mau. Import sys max in. Oh, modul sys has no attribute max in. Loh. Oh, ini Python 2. Sorry, itu Python 2. Tinggal di komen aja Pak, yang maksimum bisa kok Pak. Oh, tinggal di komen saja. Ya, itu salah satu caranya. Di sini saya berusaha memberikan mencari Python 3 itu maksimumnya berapa, harus tinggal dikasih. Tapi kalau di komen saja bisa ya, berarti sudah cukup lebih sederhana lagi berarti kalau yang begitu. Ya. Di sini di tempat saya tidak mau. Tapi intinya bisa coba mencari nilai maksimum integer di Python, nanti bisa dimasukkan di situ. Has no maximum. Oh, ini adalah salah. Oke. Tapi kalau memang sudah bisa dengan cara di komen ya, berarti sudah cukup. Terus yang saya lanjutkan di sini. Oh ya, ada pertanyaan lanjutnya? Enggak Pak, tadi ternyata salah. Itu mentok salah. 99 Pak. Oh, cuma 99. Mentoknya di 99 ternyata. Oke. Kalau ini saya searching di internet menggunakan matinf. Aspanya. Oke, saya coba di sini. Bisa atau tidak ini? Oke, kita coba. Oh, tidak mau. Import sys mat. Oke, kan? Value must be in the range of. Oh ya, karena harus integer. Berarti ini tinggal di copy aja. Integer maksimumnya di sini. Saya copy maksimumnya ya ini hasil. Ini yang paling besarnya yang dia bisa. Ya, itu. Ya, itu maksimum integernya. Oke, ini untuk yang integer. Kalau kita mau inputan kita berupa float atau bilangan pecahan, kita bisa menggunakan Q double spin box. Nanti inputnya berupa bilangan pecahan. Kita coba ya. Yang ini Q. Ini saya tutup saja. Q spin box-nya saya copy, saya paste. Q double spin box. Oke, saya run. Ininya enggak usah, 0,0-nya ini saya tutup. Stepnya kalau yang
ini bisa 0,5, ya kan? Nih, saya tidak menggunakan lagi suffix ya, tapi dia secara default dia punya titik 0,0. Sorry, ya 0,00. Saya klik, dia naiknya per setengahan, per 0,5. Angka besarnya agak, ya ini angka paling besarnya dia. Angka paling besarnya dia segitu. Kalau mau bilangan inputannya pecahan bukan integer. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke ya, lanjut. Ini saya tutup dulu aplikasinya, lanjut. Yang terakhir slide bar, widget slide bar. Dia ada slidingnya sebagai inputan, nilai value-nya nanti dikembalikan berdasarkan posisi slider ini. Saya copy, ingat ini juga dua halaman, jadi berhati-hati copy-nya. Saya del, saya paste halaman pertama, terus kemudian halaman kedua saya paste juga, saya sesuaikan tabulasinya. Terus saya run. Slidernya bisa saya tarik ke atas, position 3, saya turunkan ke bawah, position minus 10. Saya tarik atas bawah, ada positionnya, ada nilainya. Terus kalau ketika saya rilis, dia rilis. Kalau saya press, dia muncul tulisan press. Dicoba dulu sebelum saya jelaskan kodenya. Dicoba dulu tempatnya masing-masing. Oke, saya jelaskan. Saya lompati yang bagian bawah ya, sampai di sini, sampai dengan set window title saya lompati. Kemudian widgetnya dia menginstansiasi QSlider. Dia bisa juga di set minimum dan maksimumnya. Di sini di contohnya ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu minus 10, maksimumnya 3. Atau sama set, kita bisa menggunakan set range. Single stepnya 3 loh. Single stepnya 3 dari mana Pak? Tadi kan naik turunnya kan satu-satu nih. Nih, naik turunnya satu. Ini kalau kita tekan tombol keyboard atas, panah bawah. Ini maka dia akan loncatnya 3-3. Kalau menggunakan tombol keyboard panah atas, panah bawah, loncatnya akan 3-3. Kalau menggunakan kursor mouse, tidak. Kursor mouse tetap normal, satu-satu dia naik turunnya. Oke, terus ada 4 signal di sini yang dicontohkan di sini yang umum digunakan. Yang pertama value change. Value change di sini ya dia nampilkan value-nya minus 5, minus 4 dan seterusnya. Kemudian slider move connect dengan slider position. Ini P. Positionnya di sini sama, tapi dikasih tanda, dikasih string position di depannya. Jadi position rows P-nya berapa. Ini sebenarnya sama value change dengan slider position. Kalau tidak ada penambahannya sih, tidak ada penambahan string position. Kemudian slider press itu dia cuma ngeprint press. Jadi kalau slidernya di press dengan kursor mouse, dengan tombol mouse, dia akan muncul tulisan press. Kalau di release, dia akan muncul tulisan release karena dia signal slider release dikoneksikan dengan slot slider release di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini sudah widget yang terakhir. Jadi materi kita sudah selesai untuk hari ini. Ada pertanyaan?
Pak, izin bertanya. Ya. Kalau semuanya kita tahunya dari mana jika seperti contoh kan tadi bisa enter itu aksesnya gimana Pak ya? Kayak kalau di library lain itu kadang ada yang perlu ngimport tombol tertentu biar bisa dipakai, ini kok bisa langsung dipakai semua, itu ada mekanisme sendirinya Pak. Jadi dua pertanyaan. Yang pertama tombol enter. Tombol enter mendeteksi tombol enter itu tergantung pada jenis widgetnya. Ada widget-widget tertentu yang bisa mendeteksi penekanan tombol enter. Kebanyakannya tidak ada. Jadi hanya tertentu saja tadi yang seperti line edit kalau tidak salah tadi ya, yang bisa mendeteksi tombol enter. Yang lainnya tidak. Jadi sekali lagi, gimana caranya mendeteksi tombol enter tergantung widgetnya. Itu satu. Yang kedua, kalau di library lain kita harus menginstal, kita mengimpor bilangnya library yang lain. Ya, di sini sebenarnya kita juga mengimpor. Nih, import nih key slider di sini. Tadi kalau diperhatikan di program-program sebelumnya, entah key line edit, entah key combo box dan lain sebagainya, ininya pasti diimpor di sini. Pasti ada tulisan key combo box, key line edit, key apalagi macam-macam tadi. Semuanya akan menyesuaikan. Jadi prosesnya sebenarnya dia juga mengimpor, tapi mengimpornya menggunakan mekanisme impor Python di sini. Dari satu sumbernya yaitu PyQt 6 Qt widget. Itu jawabannya. Cukup menjawab atau mau pertanyaan lebih lanjut atau ada pertanyaan yang lain? Cukup menjawab Pak. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak, saya cukupkan kuliahnya sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan di jam yang sama.